Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Trividia Ramadhani dengan NIM 2101-6049 akan mempraktekkan sebuah pidato untuk memenuhi tugas mata kuliah retorika. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihaza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. La nabiyya ba'da amma ba'du. Puji syukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan rahmat dan hidayahnya kepada kita semua, sehingga kita dapat berkumpul bersama-sama di ruangan ini untuk membahas efektivitas kuliah daring pada masa pandemi COVID-19. Tidak lupa kita hadiahkan kepada Nabi besar Muhammad SAW yang telah membawa umatnya dari alam jahiliyah ke alam yang penuh dengan ilmu pengetahuan seperti yang kita rasakan pada saat ini. Yang terhormat Bapak Rektor Universitas Negeri Padang, Bapak Profesor Dr. Andes Haji Ganafri, MPD, PhD, dan seluruh dekan beserta staf Universitas Negeri Padang yang telah hadir bersama kita pada hari ini. Dan sangat saya banggakan seluruh rekan saya dari berbagai fakultas dalam rangka membahas efektivitas kuliah daring pada masa pandemi. Perkenalkan, saya Trividia Ramadhani dari Fakultas Bahasa dan Seni akan menyampaikan pidato singkat saya yang berjudul Serba-serbi kuliah daring. Pembelajaran merupakan inti dari proses pendidikan. Kualitas pendidikan menggambarkan kualitas pembelajaran. Peningkatan kualitas pendidikan dapat kita lakukan melalui peningkatan dari proses pembelajaran. Pembelajaran daring pada hari ini dan bekerja dari rumah bagi para tenaga pendidik dan peserta pendidik merupakan perubahan yang harus dilakukan oleh dosen untuk tetap mengajar mahasiswanya dalam mencapai tujuan pendidikan. Universitas yang merupakan sebuah organisasi modern juga harus beradaptasi dengan perubahan lingkungan. Universitas di tengah masa pandemi COVID-19 ini harus menjalankan proses belajar mengajar dengan pembelajaran jarak jauh. Hal ini menjadi tantangan bagi setiap universitas untuk tetap menjalankan tujuan pendidikan. Meskipun penggunaan sistem belajar online merupakan suatu yang sangat mahal dari segi penggunaan paket data, namun dapat kita ambil tarik suatu manfaat yang sangat besar dari strategi tersebut, baik bagi peserta didik maupun tenaga pendidik. Mahalnya belajar online juga bisa terjangkau bagi kita karena akan menggantikan biaya transportasi ketika kita harus pergi ke dalam kelas seperti kuliah tatap muka. Nah, ada beberapa benang merah nih yang ada kita rasakan pada saat kuliah daring. Yang pertama, pembelajaran daring masih membingungkan mahasiswa. Salah satu hal yang menjadi penting dalam proses pembelajaran daring adalah implementasi dari pembelajaran. Baru-baru ini banyak mahasiswa yang mengeluh tentang tugas yang banyak tanpa adanya materi yang jelas, sehingga kita agak kewalahan dalam mengikuti proses pembelajaran. Bahkan dalam adaptasi seperti WhatsApp, e-learning, dan juga Zoom masih sangat membingungkan. Perkuliahan daring memang membutuhkan adaptasi dan usaha agar dapat berjalan dengan lancar. Selain itu, dibutuhkan usaha untuk memahami materi yang biasanya disampaikan secara lisan kini menjadi tulisan atau video dalam bentuk live streaming. Namun sejalan dengan hal itu, beberapa keluhan ada nih dari beberapa mahasiswa, seperti adanya rasa bosan akibat monotonnya metode pembelajaran yang digunakan. Yang selanjutnya yaitu mahasiswa menjadi pasif, kurang kreatif, dan tidak produktif. Hal ini yang perlu diperhatikan dari proses pembelajaran daring,
yaitu model pembelajaran yang digunakan oleh pendidik. Meskipun pelajaran daring menggunakan strategi aplikasi yang dilaksanakan, namun guru maupun dosen harus tetap menggunakan atau harus tetap memperhatikan bagaimana model pembelajaran dan skenario yang akan diterapkan dalam pembelajaran. Karena tanpa adanya rencana yang matang, maka akan menyulitkan bagi pendidik maupun bagi peserta didik untuk dapat mencapai tujuan pembelajaran. Selanjutnya yaitu penumpukan informasi atau konsep pada mahasiswa yang kurang bermanfaat. Kelebihan informasi telah dibuktikan dapat menyebabkan sosial media fatigue. Sosial media fatigue ini adalah perasaan subjektif dari pengguna media sosial yang merasa jengkel, lelah, marah, atau kehilangan minat, hingga para pengguna media sosial banyak yang sekali merasa kurangnya motivasi belajar karena banyak konten-konten yang lalu lalang di dalam media sosial, sehingga atas adanya penumpukan informasi ini dapat mengurangi minat belajar dari mahasiswa sendiri, yang mana kurang efektif untuk mahasiswa melakukan kuliah daring di masa pandemi. Karena di dalam sebuah pembelajaran tentu saja kita harus mencapai sebuah tujuan. Nah, jika para peserta didik sudah kurang minatnya, lalu dapat dipertanyakan apakah tujuan pembelajaran dapat tercapai dengan maksimal. Kemudian adanya mahasiswa mengalami stres. Nah, dari social fatigue tadi sendiri dapat terjadi stres yang berkepanjangan ataupun tidak bagi mahasiswa karena adanya penumpukan informasi yang menyebabkan mahasiswa mengalami stres. Kemudian peningkatan kemampuan literasi bahasa mahasiswa. Dengan adanya bahan ajar secara online, media-media yang digunakan, maka secara tidak langsung mahasiswa akan menambah literasinya dengan mencari-cari jurnal atau e-book, karena hal ini dapat mempermudah mahasiswa ketika belajar daring, dengan secara tidak langsung akan menambah literasi dari mahasiswa itu sendiri. Sekian pidato singkat dari saya akan akhiri dengan sebuah pantun. Ke Bandung beli rompi, ke Padang beli terasi. Saya Trividia Rahmadani, pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.